Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah cinta, 2 tahun menikah dan minta cerai. Wanita ini malah menyesal lihat coretan kertas ini. Mungkin ada yang berpendapat berpisah adalah cara yang paling baik untuk mengatasi masalah rumah tangga. Saat tumpukan tekanan, merasa jenuh dan cinta mulai hilang, terkadang cerai adalah solusinya agar beban itu hilang. Padahal jika ingin dirunut ke belakang sebelum ikatan suci itu dibuat, ketika berjuang bersama, menabung bersama, kemudian membangun rumah sederhana, banyak pengorbanan telah dilakukan, banyak kenangan manis yang mungkin saja tidak bisa didapatkan di tempat lain. Seperti kisah nyata berikut ini, saat seorang istri merasa jenuh dengan hidupnya dan berpikir suaminya bukan jodoh yang tepat. Dia memberanikan diri meminta cerai. Berikut kisahnya dilansir Siakap Kelly yang diceritakan seorang netizen. Suatu malam saya beranikan diri untuk mengatakan keputusan saya kepadanya bahwa saya menginginkan perceraian. Mengapa? Dia bertanya dengan terkejut. Saya lelah. Kamu tidak pernah bisa memberikan cinta yang saya inginkan. Dia terdiam dan termenung sepanjang malam di depan komputernya, tampak seolah-olah sedang mengerjakan sesuatu padahal tidak. Kekecewaan saya semakin bertambah. Seorang pria yang bahkan tidak dapat mengekspresikan perasaannya, apalagi yang bisa saya harapkan darinya, gumamku dalam hati. Dan akhirnya dia bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk merubah pikiranmu? Saya menatap matanya dalam-dalam dan menjawab dengan pelan. Saya punya pertanyaan. Jika kamu dapat menemukan jawabannya di dalam hati, saya akan merubah pikiran saya. Sayangku, seandainya saya menyukai setangkai bunga indah yang ada di tebing gunung, akan tetapi kita berdua tahu jika kamu memanjat gunung itu kamu akan mati, apakah kamu akan melakukannya untukku? Dia termenung dan akhirnya berkata, saya akan memberikan jawabannya besok. Hati saya langsung gundah mendengar responnya. Keesokan paginya dia tidak ada di rumah dan saya menemukan selembar kertas dengan coretan tangannya di bawah sebuah gelas yang berisi susu hangat. Di situ tertulis, sayang, saya tidak akan mengambil bunga itu untukmu, tetapi izinkan saya untuk menjelaskan alasannya. Kalimat pertama ini menghancurkan hati saya, namun saya melanjutkan untuk membacanya. Kamu sering mengetik di komputer dan selalu mengacaukan program-program di PC dan akhirnya menangis di depan monitor karena panik. Namun saya selalu memberikan jari-jari saya supaya bisa membantumu dan memperbaiki programnya. Kamu selalu lupa membawa kunci rumah ketika kamu keluar dan saya harus memberikan kaki saya supaya bisa mendobrak pintu dan membukakan pintu untukmu ketika pulang. Kamu suka jalan-jalan keluar kota, tetapi selalu nyasar di tempat-tempat baru yang kamu kunjungi. Saya harus menunggu di rumah agar bisa memberikan mata saya untuk mengarahkanmu. Kamu selalu pegal-pegal pada waktu teman baikmu datang setiap bulannya dan saya harus memberikan tangan saya untuk memijat kakimu yang pegal. Kamu senang diam di rumah dan saya selalu khawatir kamu akan menjadi aneh dan harus membelikan sesuatu yang dapat menghiburmu di rumah atau meminjamkan lidahku untuk menceritakan hal-hal lucu yang aku alami. Kamu selalu menatap komputermu, membaca buku sambil tidur dan itu semua tidak baik untuk kesehatan matamu. Saya harus menjaga mata saya agar ketika kita tua nanti, saya masih dapat menolong mengguntingkan kukumu dan mencabuti ubanmu. Tanganku akan memegang tanganmu, membimbingmu menelusuri pantai, menikmati matahari pagi dan pasir yang indah. Menceritakan warna-warna bunga yang bersinar dan indah seperti cantiknya wajahmu. Tetapi sayangku, saya tidak akan mengambil bunga itu untuk mati, karena saya tidak sanggup melihat air matamu mengalir menangisi kematianku.
Sayangku, saya tahu ada banyak orang yang bisa mencintaimu lebih dari apa yang dapat aku lakukan. Namun jika semua yang telah diberikan tanganku, kakiku, mataku tidak juga cukup bagimu, maka aku tidak akan bisa menahan dirimu mencari tangan, kaki, dan mata lain yang dapat membahagiakanmu. Air mata saya jatuh ke atas tulisannya dan membuat tintanya menjadi kabur, tetapi saya tetap berusaha untuk membacanya. Sayang, kamu telah selesai membaca jawaban saya. Jika kamu puas dengan semua jawaban ini dan tetap menginginkanku untuk tinggal di rumah ini, tolong bukakan pintu rumah kita. Saya sekarang sedang berdiri di depan menunggu jawabanmu. Jika kamu tidak puas sayangku, biarkan aku masuk untuk membereskan barang-barangku dan aku tidak akan mempersulit hidupmu. Percayalah, bahagiaku bila kau bahagia. Saya segera berlari membuka pintu dan melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah penasaran sambil tangannya memegang susu dan roti kesukaanku. Oh, kini saya tahu, tidak ada orang yang pernah mencintai saya lebih dari dia mencintaiku. Saya langsung bersujud dan mencium tangannya sambil meminta maaf. Itulah cinta. Di saat kita merasa cinta itu telah berangsur-angsur hilang dari hati kita karena kita merasa dia tidak dapat memberikan cinta dalam wujud yang kita inginkan. Maka cinta itu sesungguhnya telah hadir dalam wujud lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seringkali yang kita butuhkan adalah memahami wujud cinta dari pasangan kita dan bukan mengharapkan wujud tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.